Perkenalkan, nama saya Kevin Jordan dengan NPM 2117051076. Pada video ini saya akan menjelaskan perbedaan arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Jadi topik yang akan dibahas adalah apa itu arsitektur von Neumann dan kelebihan kekurangannya, apa itu arsitektur Harvard dan kelebihan kekurangannya, perbedaan arsitekturnya, dan diagram arsitekturnya. Jadi arsitektur von Neumann ini adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM dan data atau RAM dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program dan data. Bagian komputernya terdiri dari 3 komponen, yaitu CPU, memori, dan input atau output. Ketiga komponen ini terhubung melalui sistem bus. Kelebihan arsitektur von Neumann yaitu memiliki fleksibilitas pengalamatan program dan data. Program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Yang ketiga, ada arsitektur von Neumann ini memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data. Untuk kekurangannya, data bus ini menyebabkan instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa melakukan overlapping. Yang kedua, ada bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Yang ketiga, prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock PI, clock per instruction, yang relatif lebih banyak. Lalu, arsitektur Harvard ini adalah arsitektur yang memiliki dua memori terpisah, satu untuk program atau ROM dan satu untuk data atau RAM. Kelebihan dan kekurangannya itu bandwidth program tidak harus sama dengan bandwidth data. Untuk instruksi dapat dilakukan lebih singkat dan cepat. Memori program dan data terpisah. Opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Untuk kekurangannya, itu tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM dan tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada pada RAM. Dan ini adalah perbedaan arsitekturnya. Dari segi pengaturannya itu arsitektur Harvard, CPU terhubung dalam memori data dan memori program secara terpisah. Sedangkan arsitektur von Neumann ini tidak ada yang terpisah. Jadi sebagai gantinya koneksi memori tunggal diberikan ke CPU. Jadi persyaratan hardware, arsitektur Harvard membutuhkan lebih banyak perangkat keras karena membutuhkan data dan bus alamat yang terpisah untuk setiap memori. Sedangkan von Neumann ini membutuhkan lebih sedikit perangkat keras karena hanya memori umum yang perlu dijangkau. Dari segi kebutuhan ruang, yang Harvard membutuhkan lebih banyak ruang, sedangkan von Neumann membutuhkan sedikit ruang. Dari kecepatan eksekusi, arsitektur Harvard lebih cepat karena prosesor mengambil data dan instruksi secara bersamaan. Sedangkan von Neumann ini lebih lambat karena tidak dapat mengambil data dan instruksi secara bersamaan. Dari segi penggunaan ruang, arsitektur Harvard ini menghasilkan pemborosan ruang karena jika ruang tersisa di memori data, maka memori instruksi tidak dapat menggunakan ruang memori data dan sebaliknya. Sedangkan von Neumann ini ruang tidak terbuang percuma karena ruang memori data dapat dimanfaatkan oleh memori instruksi dan sebaliknya. Dan ini adalah diagram arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Jadi arsitektur von Neumann ini terdiri dari control unit, ada input dan output, ada memori, ada processing unit juga. Dan sedangkan arsitektur Harvard ini terdiri dari ROM, CPU, dan RAM. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.